Kulo yakin panjenengan langkung ngertos. Panjenengan langkung ngertos. Ya, itu ya. Tapi kalau untuk saya belum bisa menerangkan, tapi panjenengan saya tahu udah mengerti lah. Coba saya naikkan dulu muslim yang lain. Ada Nurdin aja. Nah. Ya, silakan Nurdin, nyalakan kamera Anda. Nurdin. Halo Nurdin. Ya, Bang Nurdin Muslim. Pak Nurdin Muslim. Wow. Insyaallah. Ya, Pak Nurdin sudah mendengar tadi ini Muhammad dia Muslim. Kemudian yang di bawah saya Syekh ya mengatakan bahwa dia juga Muslim dan mereka berdua mengakui bahwa baik Allah dan Muhammad itu kedua-duanya adalah Rob. Jawaban saya Edis masih sakit. Silakan Pak Muhammad dan Syekh. Silakan. Oke, Muhammad Bukhari, betul Muhammad itu Rob? Saya jelaskan tadi. Oke, Mark Unit Band, betul Muhammad itu Rob? Iya, benar sekali. Ya, sudah selesai. Begini, dalam konteksnya berbeda. Kenapa ya, saya bilang tapi berbeda? Intinya begini, Bang. Intinya yang mau Karena saya sampaikan begini, bahwa umat Arab. Muslim harus sadar bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam, begitu. Supaya itu orang-orang Islam yang nggak tahu apa-apa, yang cuman manggut-manggut aja, itu tahu dan sadar begitu loh. Maksud saya begini, kenapa kalian yang Muslim ini tidak menyadarkan umat-umat Islam yang awam-awam yang nggak tahu apa-apa itu? Coba, bagaimana caranya? Silakan. Bang Di, saya ada boleh tanya soalan tak? Silakan, Muhammad Bukhari, silakan. Abang Edi duduk di Amerika kan? Mungkin Abang Edi mahir pasal bahasa Inggeris kan? Bahasa English. Ya. Definition of Lord tu, Lord tu tergantung kepada konteks juga kan? Boleh tak Lord, L-O-R-D? Ya. Lord boleh itu bisa dipanggilkan kepada orang yang duduk di singgasana, misalnya kepada Charles, misalnya, yang duduk di tahta kerajaan, bisa juga kepada yang di langit. Tuhan, betul. Iya, Lord, sama-sama Lord. Begitu juga di dalam agama Islam, Rob itu bisa ditujukan kepada seorang manusia yang terhormat, bisa juga ditujukan kepada dia yang di langit sana yang kita tidak tahu, yang tidak pernah lihat, betul? Kalau contoh saya bekerja dengan Abang Edis, kalau orang tanya saya, who is your Lord? Saya boleh kata my Lord is Mr. Edis. Betul tak? Ya, tapi penggunaan kata Lord di sini itu memang tidak diucapkan lagi kepada orang-orang yang demikian. Mungkin kalau di Inggris ya, kalau di beda British atau English ya. Kalau sebenarnya di sini bukan English, di sini itu American ya, bahasanya itu American. Jadi Inggrisnya itu Inggris American, bukan Inggris di London sana, beda. Baik, terima kasih Abang Edis atas pencerahan. Ya. Jadi kepada teman-teman yang masih menonton, teman-teman ya, silahkan teman-teman, kalian sudah melihat dan menyaksikan sendiri. Nah, sekarang saya mintalah petuah-petuahnya nih dari Pak Muhammad, Syekh Muhammad Bukhari dan Mark Unit Band. Coba gimana saran kalian satu persatu supaya muslim-muslim yang awam ini sadar dan mengerti bahwa Muhammad itu juga adalah Robnya umat muslim. Silakan. Saya cakap dulu lah sebelum saya turun. Silakan. Ya. Okey, saya kalau pada saya peribadi Abang Edis kan, saya bertanggungjawab di atas apa yang saya ucapkan. Berarti pemahaman saya, data saya dan maklumat yang saya dapat. Tetapi saya tidak bertanggungjawab di atas apa yang anda faham terhadap kata-kata saya. Itu pada saya lah kan? Kejujuran saya, kalau orang tanya saya, kenapa awak cakap macam ni? Ini sumber saya. Kenapa ini hujah saya? Ini atas kefahaman saya. Apa awak faham pada kata-kata saya, itu pada awak. Kalau tak faham, tanya. Kalau saya dah bagi jawapan, itulah jawapan saya, jangan diolah. Kalau diolah nanti bergaduh.
Jadi kita mencari persamaan kan. Kalau boleh bersama, bersama. Tak boleh bersama, agree to disagree. Itu saja Bang Edis. Saya minta turun dulu. Sebentar Pak Bukhari, dah tahan dulu. Ini ada yang baru datang ini, Rizal Motor. Rizal Motor, Anda seorang Muslim? Iya, Dis. Aku dari pertama tadi udah minta naik, Dis. Baik, sebentar ya, Dis ya. Kau kasih aku waktu sebentar ya. Sebentar dulu, sebelum ngomong dulu, Anda setuju bahwa Muhammad itu adalah Rob? Dari kemarin sudah aku bilang secara kaidah bahasa dia adalah Rob. Fir'aun pun Rob bagi rakyatnya. Terima kasih teman-teman. Sudah banyak, terima kasih teman-temannya sudah. Tapi teman-teman ingat, silakan rekam. Semakin hari semakin banyak orang Islam yang sadar bahwa Muhammad itu Robnya. Silakan Rizal. Silakan rekam. Saya katakan sekali lagi nih. Biar jelas ya, biar jelas nih, biar jelas. Tolong biar jelas ya. Semua umat Islam, kalau ada yang bisa menunjukkan bahwa kalau pegang Quran itu harus wudu dulu, di dalam Al-Quran itu sendiri, maka saya, ya Ibu Intan ya, di hadapan Anda saya katakan, saya akan terjun dari Monas secara langsung, kepala saya yang di bawah. Buka Al-Qur'annya teman-teman di Al-Waqi'ah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun ya. Apa itu? Kita dilarang memegang Al-Qur'an kecuali kita dalam keadaan suci. Buka aja lah Pak Edis. Apakah ada di situ perintah untuk berwudu dulu sebelum membaca Quran? Bapak tahu enggak dalam Islam itu keadaan suci itu dalam keadaannya seperti apa? Di mana keadaan yang suci itu harus berwudu? Bapak. Makanya Pak, maaf ya Pak ya, saya tidak mau meremehkan seseorang, tapi gini, sebelum Bapak ngomong A, ngomong B, ngomong C, kata Bapak sudah 13 tahun belajar Islam, berarti kalau saya mondok aja baru 5-6 tahun ya. Berarti ilmu Bapak seharusnya lebih besar, lebih tahu. Baik, intinya begini Bu Intan. Baik, intinya begini, bahwasanya tidak ada di dalam Quran tertulis kalau mau buka Quran harus berwudu dulu. Sudah? Udah ada. Buka ya. Oke, tunjukkan ayatnya. Surah Al-Waqi'ah. Buka Pak, Bapak kan ada HP, saya HP-nya 1. Al-Waqi'ah kan ada banyak. Surah Al-Waqi'ah ayat berapa? Al-Waqi'ah ayat 56 kan? Baik, saya bukakan. Al-Waqi'ah 56. Saya bukakan. Al-Waqi'ah 56. Kalau ada tertulis di situ kalau harus berwudu dulu baca Quran, saya lompat dari Monas. Beneran nih? Iya. Al-Waqi'ah berapa? Al-Waqi'ah berapa? Bapak. Berapa? Al-Waqi'ah berapa? Cek 56 atau 57 nanti Bapak loncat. 56. Baik, saya bacakan. Ya Allah. Saya itu sudah baca Quran lebih dari 100 kali ya. Tidak pernah ada ayat yang berbunyi baca Quran harus berwudu. Saya bacakan. Al-Waqi'ah ayat 56. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Ya udah Cak, maaf Pak ya, saya kan belum wudu nih, nanti kamu. Aduh, berat sudah. Ya, saya wudu dulu ya. Oke, setelah wudu datang kemari ya. Saya tunggu setelah wudu datang kemari ya. Iya. Berapa menit? Perhatiin. Oke, berapa menit? 1 menit juga cukup. Oke, silakan. Saya tunggu. Wudu itu seperti apa? Baik, saya tunggu. Bahkan saya akan buktikan kepada Intan bahwa Quranmu Intan bagimu tiada lebih, hanyalah sebagai kitab pajangan yang tidak ada gunanya sama sekali. Betul? Oke, sudah ketemu di mana perintah berwudu sebelum baca Quran? Dapat. Di surah Al-Waqi'ah ayat 79. Baik, surat Al-Waqi'ah ayat 79. Surat apa? Ya. Surat apa? Al-Waqi'ah ayat 79. Al-Waqi'ah 79. Kita bukakan Al-Waqi'ah 79. Ya, Bapak sendiri yang baca. Bapak udah 13 tahun kan? Al-Waqi'ah 79. Kita bacakan. Ya? Ya, Bapak. Di sini dikatakan ya. Allah bersumpah bahwa sesungguhnya Al-Quran yang berisi tuntunannya yang selalu terjaga sehingga tidak ada yang dapat menyentuhnya kecuali hamba-hambanya yang disucikan. Sungguh Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Terus Bapak mau bilang gini kan, kata Bapak, itu di mana perintah menyentuhnya harus berwudu? Oke, baik. Anda ingin berasumsi liar bahwasanya kecuali hamba-hambanya yang disucikan itu adalah orang yang berwudu gitu?
Bapak. Enggak, sebentar Intan, saya mau serius dulu nih. Kan tidak ada di situ tertulis kalau mau baca mushaf Quran harus wudu, betul? Makanya ya betul Pak. Oke, Makanya artinya Anda harus memelintir dulu ayat ini, Anda pelintir dulu, Anda edit dulu ayatnya ini sehingga artinya adalah harus wudu dulu, gitu? Bapak ya, itulah Pak, bagi orang awam seperti kami ini, ketika kami membaca Al-Quran, Bapak kan tahu sendiri Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, lalu diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Bohong lagi. Bahasa Arab. Tidak ada lagi itu, aduh, tidak ada seperti itu, Intan. Ini Pak ya, udah tadi lah yang masuhu ilal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Bapak, dalam Islam orang yang disucikan itu apa? Gini Pak ya, saya beri logika. Oke, berarti orang-orang yang disucikan itu harus dipelintir dulu bahwasanya orang-orang yang disucikan itu adalah orang-orang yang wudu, betul? Betul. Orang Oke, Islam artinya Anda harus mengedit dulu Al-Quran, Anda harus merubah dulu isi Al-Quran, baru kemudian Anda harus menjawab pertanyaan, betul? Bukan merubah dong, Bapak. Baik, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini gini Pak ya. Oke, gitu. Bapak, dalam Islam itu dari hal perkara yang kecil pun sudah diajarkan. Untuk tata cara ibadah sudah diajarkan. Misalnya seperti ini Pak. Maaf Pak ya. Bapak, air itu ada bermacam-macam. Ini dalam Islam, misalnya teh pucuk ya, atau TS. TS itu keadaannya suci, tapi tidak mensucikan. Air hujan suci, mensucikan. Kalau air yang kejatuhan najis menjadi air yang najis. Kalau air yang udah kena sinar matahari berarti air yang air yang tidak mensucikan. Jadi gini Pak, kalau saya jelaskan dengan Bapak, terlebih lagi saya bukan guru agama Pak ya. Kalau saya jelaskan dengan Bapak, yang pertama, Bapak katanya lebih paham juga ya. Kalau Bapak bisa saya tanggapi dulu sebentar? Ya. Baik, seperti yang saya katakan tadi, setiap Anda membuat klaim, saya pastikan bahwa itu bukan dari Quran. Coba, di Quran mana ada tertulis bahwasanya air yang begini, air yang kena sinar matahari, air yang begini menjadi najis, menjadi tidak najis, dan lain sebagainya seperti yang Bu Intan katakan. Saya pastikan semua yang Ibu Intan barusan katakan tidak ada satupun di antaranya dari Quran, tidak ada. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan biarlah diskusi atau perdebatan Bang Edis dengan para polemikus ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk membuka wawasan saudara-saudara kita yang Muslim maupun yang Kristen, bahwa ternyata yang selama ini mereka tuduhkan kepada kita bahwa kita sebagai Kristen itu memiliki 3 Tuhan dan lain sebagainya, tetapi ternyata justru mereka mempunyai 2 Rob, teman-teman. Karena Rob itu artinya Tuhan atau Tuhan, sama dengan dalam Alkitab kita bahwa kurios itu memiliki 2 makna. Kurios atau Adonai itu memiliki 2 makna, bisa Tuhan dan bisa Tuan. Nah teman-teman, demikian kata Rob ini itu bisa memiliki 2 makna. Nah ketika mereka mempercayai Tuhan yang mereka sembah juga adalah Rob, dan juga Nabi yang mereka imani adalah Rob, artinya mereka memiliki 2 Rob. Nah ketika mereka menuduhkan kepada Kristen bahwa kalian memiliki 3 Tuhan, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu artinya kalian itu pagan. Itu yang sering mereka tuduhkan kepada orang Kristen. Tetapi sekalipun kita memberikan jawaban kepada mereka, maka mereka tidak pernah bisa mengerti dan memahami, karena memang tujuan mereka bukan untuk mencari kebenaran dan mengenal kebenaran, tetapi untuk melakukan hujatan-hujatan terhadap kekristenan. Ketika digunakan standar yang sama kepada mereka, maka mereka tidak mengerti, justru mereka ngeles, dan mereka mulai ngeles untuk memakai penggunaan kata Rob itu. Mereka berkata bahwa penggunaan kata Rob itu bisa kepada Nabi, bisa kepada Tuhan, dan yang artinya kalau kepada manusia biasa itu artinya Tuhan, dan kalau kepada Allah itu artinya Tuhan. Nah teman-teman, disinilah mereka berpolemik teman-teman ya. Jadi ketika kita menjelaskan seperti yang mereka jelaskan juga, mereka tidak terima. Nah bagaimana mungkin kita terima juga seperti apa yang mereka tuduhkan
lakukan kepada kita. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, dan biarlah kiranya kita lewat debat-debat, diskusi-diskusi lintas agama ini, kita yang mengikut Kristus semakin kuat iman kita, karena kita percaya bahwa Allah satu-satunya yang memiliki roh dan firman, dan telah mengutus firman-Nya menjadi manusia demi menyelamatkan manusia. Karena itu bukti kasih Allah kepada dunia. Karena firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.